Saya pikir kalau 3 periode ini batal, yang akan kelahi itu adalah kelompok nasionalis dan kelompok religius gitu. Pada hari ini ternyata yang kelahi itu sesama kelompok nasionalis. Kalau ada orang yang harus ditangkap gara-gara mengusulkan amandemen, tangkaplah Amin Rais. Karena dia sudah melaksanakan, saya baru ide dan gagasan. Habib ngomong dong Habib, 3 periode. Kan Habib paling pantas ngomong. Hah? Ya salah perintah kalau kayak begitu. Habib ada yang perintah. Habib ada yang perintah. Ada yang mau minta. Coba kasih lu Masa, ceritanya, masa. ceritanya. Ini rahasia. Kasih aja lu Ya, cuacanya. Apa yang terjadi oleh sahabat kita PDI, PKS ini mendukung. PKS happy melihat PDI bisa seperti itu. Oh jadi Kodari itu bekerja dan berjalan ada yang ini. Nggak mungkin kok dari sendiri enak aja. Itu gayung bersambut bos. Geng, emang kita nggak kenal Kodari siapa? Emang siapa Habib? Siapa, Bu? Kodari Mr. Q. Ya, orang Beliau Banjar. ini paling apal PKS sejak masih belum ada isinya sampai berisi. Beliau ada termasuk pakar yang ikut memperhatikan menangnya PKS untuk kelanjutannya. Iya, betul nggak Mr. Q? Ya, harus diakui. Belakangan mungkin isinya berbeda. Tetapi tetap dia untuk anak bangsa. Cakep dia mah intinya. Cuman nggak mungkin dia jalan sendiri enak aja. Toto pakai kaos begini tek Tapi bukan inkonstitusionalitas kayak kata Bang Masinton kan? ya Gerakan saya ini, atau nggak- gerakan ini merupakan itu tadi kalau saya lihat inkonstitusionalitas. dia secara ideologi berpikir percuma nih kalau nggak 3 periode gitu kira-kira. Ya mungkin gitu. Wallahualam. Oke. Mr. Q gimana Mr. Q? Silakan. Oke, jadi saya review lagi ya. Waktu itu saya menggagas 3 periode karena saya melihat ancaman polarisasi yang luar biasa di bangsa kita ya. Soal solusi polarisasi mungkin kita bisa beda-beda dan saya datang dengan satu ide dan pemikiran bahwa polarisasi ini nggak mungkin diselesaikan dengan cara himbauan-himbauan gitu loh. Oke, kita nanti pemilu damai, kita tanda tangan kesepakatan pemilu damai, nggak bisa gitu. Karena variabelnya udah terlalu banyak, termasuk pembelahan-pembelahan yang ada di masyarakat. Sampai level tertentu menurut saya batalnya atau gagalnya 3 periode itu sebetulnya menemukan buktinya pada hari ini. Walaupun buktinya agak di luar dugaan saya. Saya pikir kalau 3 periode ini batal, yang akan kelahi itu adalah kelompok nasionalis dan kelompok religius gitu. Pada hari ini ternyata yang kelahi itu sesama kelompok nasionalis. Iya. Yang sama-sama merasa korban. Lo ya akhirnya sama-sama merasa korban begitu. Bayangkan kalau ini 3 periode, nggak ada cerita tuh antara perbedaan pendapat antara Mbak Puan dengan Mas Hasto tuh nggak terjadi itu. Denny Siregar segala macam itu nggak mungkin beda-beda pendapat dengan nyerang Pak Jokowi dan yang lain, nggak akan kejadian itu gitu. Sampai level tertentu sebetulnya tesis saya ini udah terbukti. Cuman bukan antara kelompok nasionalis dengan religius, tetapi antara sesama kelompok nasionalis. Dan pada hari ini ya kita udah lihat kan, udah dengar sendiri. Yang ketawa-ketawa ya beliau ini kan begitu. Gitu. Beliau Menikmati ini dia. menikmati. Iya. Kita akan Kasih mic. kita jadi akan penyelamat negara. Iya, oke. Justru Oke. kelompok religius ini lebih kompak. Saya tambahin lagi Bang Masinton, saya tambahin lagi. Nah yang kedua, soal ide dan gagasan itu sebetulnya mudah-mudah saja, gampang saja. Kaos itu saya bikin, Beb, itu siangnya. Karena, wah kayak ini nanti malam saya ke Mata Najwa ini. Bagaimana cara saya menyampaikan ide dan gagasan 3 periode ini dengan visual yang kuat gitu loh. Yang mudah dipahami oleh masyarakat. Nah sebagai orang yang kreatif dan salah satu yang paling kreatif di Republik ini. Hidup Mr. Q. Saya bikinlah kaos itu gitu loh. Jadi begini, Termasuk soal misalnya begini. Oke, saya yakin di luar sana banyak yang mendukung saya. Kalau dukung saya bilang, ini nomor handphone saya. Itu spontan. Dan ternyata begitu rame masuk ke dalam, saya tunjukkan ke kamera. Nggak mungkin saya menyiapkan semua sebanyak itu tuh nggak mungkin gitu. jadi begini Pak. Dikit lagi bang, oke. dikit lagi bang. Yang kedua, kalau memang ini didukung oleh elit politik, menurut saya barang ini udah jadi. Nyatanya enggak bos. Perjalanan teman-teman 3 periode itu perjalanan sepi. Perjalanan sepi itu dan sunyi dan berbahaya. Kenapa?
ya saya dilaporkan misalnya begitu kan. Kemudian dikata-katain gitu. Tapi nggak ada elit politik yang mendukung. Nggak ada elit politik yang mendukung. Bener sih, nggak ada yang mendukung. Sebentar. Dan teman-teman saya yang 3 periode ini kantornya di situ tuh. Itu adalah teman-teman memang relawan-relawan Pak Jokowi dari lama yang punya pikiran yang sama gitu. Bahkan secara konsep saya dengan sebagian teman-teman itu beda. Kalau saya 3 periode untuk menghindari polarisasi, maksudnya gini, kalau Pak Jokowi boleh 3 periode, dia ambil Prabowo sebagai wakilnya, maka kemudian koalisi partai ini akan mengajukan satu calon dan berhadapan dengan kota kosong. Nah kalau berhadapan dengan kota kosong tidak terjadi polarisasi gitu loh. Pak BIP dan Demokrat kalau gabung nggak cukup. Hitungannya waktu itu begitu gitu loh. Nah teman-teman ini adalah memang pendukung Pak Jokowi lama yang sebagian itu ingin 3 periode karena memang karena ingin supaya keberlangsungan, keberlanjutan pembangunan dilanjutkan. Jadi sebetulnya di internal 3 periode pun juga ada perbedaan gagasan, perbedaan dasar untuk mengajukan 3 periode gitu. Tetapi saya mau mengatakan, ya itu ide gagasan kami dakwahkan kepada MPR, maksudnya elit politik kami dakwahkan kepada masyarakat. Kalau diterima alhamdulillah, kalau nggak diterima minimal ikhtiar sudah dilaksanakan. Pertanyaannya Gitu. pertanyaan sedikit Master Q. Ketika lagi ada ide itu, ingat konstitusi nggak sih, ingat undang-undang nggak sih? Ingat, sangat ingat. Jadi maksudnya Anda melawan? Makanya kami mengusulkan amandemen gitu loh. Makanya kami mengusulkan, kami ingat konstitusinya 2 periode, maka untuk menuju 3 periode itu harus ada amen dulu. Bisa Jadi dicek jalan semua yang Anda dokumen. hadapi jalan terjal. Iya betul. Nah, Jadi kalau- amandemen kan tidak pertama. haram kan, ada pasalnya dan udah pernah dilakukan 4 kali loh. Jadi enak Jangan diidekan, sulit dilaksanakan. Republik Ini yang itu, Republik kita ini konstitusi udah diubah 4 kali. Jadi- 99 sampai 2002. Kalau ada orang yang harus ditangkap gara-gara mengusulkan amandemen, tangkaplah Amin Rais. Karena dia sudah melaksanakan. Saya baru ide dan gagasan. Ide dan gagasan nggak boleh ditangkap. Jadi begini Pak, saya mau ituin apa yang disampaikan Pak Kodari tadi, ya itu menurut saya juga pandangan yang kita nggak bisa mensimplifikasi persoalan polarisasi ini kemudian jawabannya adalah 3 periode. Nggak begitu juga. Demokrasi itu dia memberikan ruang dinamika dan dialektika. Datang matang mesin. Nah, gitu. Nah, kalau kita kan sudah mengambil jalan demokrasi, Pak. Nggak ada, oke, kalau kita mau adem-adem saja, ya sudah kita kembali ke sistem yang sistem monarki saja gitu. Tapi kan kita nggak mengambil jalan itu ketika republik ini didirikan. Nah, kemudian ya, yang saya lihat adalah ini. Dari awal itu saya cuma mengamatin saja dari 2021 Pak Kodari ya, COVID apa segala macam. Bahwa penanganan COVID itu baik apa dia dipuji-puji orang, iya. Ini lagi-lagi ya silau dengan yang namanya approval rating itu. Approval rating, tingkat kepuasan publik digunakan untuk melegitimasi seluruh keinginan-keinginan dan hasrat kekuasaan yang ingin menabrak konstitusi tadi. Ngeri. Bahwa rakyat puas dengan kinerja pemerintah dalam penanganan COVID, iya. Karena gua milih presiden untuk dia bekerja. Tapi apakah rakyat menghendaki Tidak. atau setuju kalau presiden ditambah periodenya? Oh tidak, kata rakyat. Karena itu menabrak konstitusi, menabrak aturan. Merdeka. Maka rakyat menolak. Oke, tertolaklah 3 periode itu. Kemudian dimanfaatkanlah yang namanya approval rating ini lagi-lagi. Dengan mengkamuflase yang namanya big data. Yang saya sampaikan itu hoax big datanya. Berkelas. Saya makin panas nih terus terang. Apakah rakyat puas dengan kinerja pemerintah? Enggak. Iya. Oh, puas. Walaupun kita memperdebatkan angkanya. Gitu. Berapa persennya kita masih bisa debatkan itu. Benar nggak di atas 70%? 80 katanya. Apakah rakyat menghendaki kalau presiden nambah setengah periode atau penundaan pemilu? Tidak, kata rakyat. Jelas itu sikap rakyat. Meskipun puas. Iya, karena dia memilih presiden untuk bekerja. Oke, dia puas. Tapi dia tidak memilih presiden untuk menabrak aturan. Itu sikap rakyat, Pak.
Beh. Maka ditolaklah 3 periode, ditolaklah setengah periode. Wah. Dan sekarang suasana kebatinan rakyat menolak yang namanya putusan MK yang semena-mena ini. Waduh. Nah artinya apa? Jelas. Artinya apa? Ya, kalau kita lihat rakyat itu ingin pemimpinnya tidak nabrak-nabrak aturan atau mengutak-atik aturan yang sudah ditegaskan dalam konstitusi kita. Maka rakyat hari ini marah. Rakyat yang punya akal waras. Jangan disepelekan persoalan rakyat ini. Soeharto 97 memaksakan pemilu dan dilantik 98 tumbang, Pak. Apapun kita harus selamatkan demokrasi ini dengan jalan pemilu maupun pasca pemilu. Kalau pemilu ini diselenggarakan curang, menggunakan tangan-tangan kekuasaan untuk mendukung dan memenangkan salah satu pasangan calon, maka kita rakyat harus bergerak turun terus menerus. Kita lawan hasil pemilu yang cacat dan menentang kedaulatan rakyat ini. Kita rakyat harus turun ke jalan. Tidak ada jalan lain untuk memperjuangkan demokrasi dan konstitusi ini. Mereka. Jadi bagi kita, Pak, terang semua. Siapa aktor yang dengan 3 periode? Bang, tapi kalau kata Mr. Q tadi, Tidak didukung elit katanya. kalau kan? didukung kalau didukung elit ini pasti nggak gagal. Ini gagal. Bos, Gimana, Bang? semua elitnya mendukung, Bos. Hanya satu elit yang konsisten untuk menolak itu. Siapa? PDI Perjuangan sikapnya tegas menolak 3 periode karena PDI Perjuangan menjaga mandat dan amanat reformasi itu. Ya, ini Saya tolak jelas, Pak. Bang. Kemudian aktor elit politik siapa lagi? Lihat aja yang sekarang di seberang sana. Siapa lagi? Bahkan kepala desa melalui abdesi dimobilisasi untuk menabrak konstitusi, Pak. Bahaya tidak? Bahaya benar. Hah? Iya, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut. Mr. Q, tapi ini nih, Bang, Bib, lihat dulu Bib. Ini Pak Bahlil nih, mitra Habib nih, ya kan? Coba saya baca ya. Menteri Investasi, coba lu baca. Ada di media itu bicara tentang 3 periode. Katanya itu atas perintah seseorang. Saya mau sampaikan ya yang ngomong tentang isu penundaan pemilu. Pertama itu namanya Bahlil Lahadalia. Kalau ada yang salah tentang isu penundaan pemilu, itu salah saya, Bahlil Lahadalia. Yalah, Bukan ini salah tambah sama dikit. siapa. Bos, Kasih ini- dulu Dinda, kasih dulu Dinda. Ini Ayo, komedi para penjilat. Bang, saya tambahin Bang. Gini, Bang. Lawak-lawak ini, Bang, Bang. saya tambahin. Saya lah yang ini. Saya tambahin begini. Emang siapa? Ya sudahlah, kita tonton baik-baik. nih Tambahin begini. keributan ini ya. Saya mau sampaikan ya, yang ngomong tentang isu 3 periode itu namanya Muhammad Kodari. Kalau ada yang salah tentang isu 3 periode itu salah saya, M. Kodari. Bukan salah siapa-siapa. Jadi berita juga. Iya. Kasih dulu Dinda. Kalau itu kasih dulu Dinda. Bang, coba Bang. Dan memang begini, saya beda dengan Bahlil. Saya juga beda dengan Bahlil. Saya mau Benar, jujur benar. ya, saya jujur kedua ini. Saya juga diminta, Bib ngomong dong Bib, 3 periode. Kan Habib paling pantas ngomong. Hah? Ya salah perintah kalau kayak begitu sih. Habib ada yang perintah. Habib ada yang perintah. Ada yang mau minta. Coba Coba, kasih coba. lu cerita Masa, gimana, cerita masa. gimana. Enggak, Ini rahasia. kasih aja lu Ya, cuacanya, coba ceritanya. cuacanya Ini rahasia. gimana. Ceritanya, Ada juga. Kasih dulu Jadi cerita pas saya aja. lagi di Mandalika. Jangan sebut nama, jangan sebut Jangan, nama. ya. Terakhir kejadiannya gimana pada Ya momentum udah, Ya, Habib ngomong berkelas tentang juga Habib 3 ini, periode, coba. 3 kayak begini. Habib kan hopeng apa gini. Saya bilang, salah Bang pintunya Bang. Kalau nyuruh saya malah terbalik saya bilang. Suruh yang Enggak pernah saya ngomong sama abang 3 periode, enggak pernah kan? bukan kelasnya Intel, agak beda, kelasnya high class punya. Ya. Oh, Habib aja manggilnya abang ya bang, nggak Iya, salah tuh bang. abang. Berarti Abang. lebih tua dari Habib. Senior lah. Bib. Jadi saya Habib melihat dituduh kayak Hopeng begini, ini maksudnya apa Hopeng tadi? jadi saya melihat ya apa yang terjadi oleh sahabat kita PDI, PKS ini mendukung. Pakai happy melihat PDI bisa seperti itu. Saya tidak menyangka Agak jarang. ternyata konstitusi itu dijaga baik-baik oleh PDI. Nah ini rekonsiliasi nih. Rekonsiliasi. Jadi buat PKS Rekonsiliasi. selamat, buat PDI dan Ibu Mega ya. Pertahankan ini. Tinggal kita bertanding untuk bersanding aja nanti depan. Wah. Jadi kalau menurut saya kalau lihat dari bahasa catatan ini ngeri-ngeri sedap. Ya, kasih pantun dulu satu nih. Oke, Es lilin susu nih. dibuat jadi es lilin. Ya, cakep. Cakep. Cakep.
kualitasnya bagus, sangat terjamin. Ajo. Paten. Meskipun Amin sering dikecilin, Berkelas. insya Allah kita tetap lahir dan batin. Ampun. Jadi kita siap lahir dan batin untuk melimpahkan. Jadi sebenarnya kalau dalam, aduh nggak enak membahasakan. Berkelas. Dalam bahasa sholawat itu wa azgilna zalimin bidzalimin. Nah, Mas Sinton agak jarang denger begini. Udah jangan paham. Iya, iya. Arti-arti. Artinya Nggak usah arti. pakai diartiin deh, nggak enak. Yang Ya, jelas Beb. sesama mereka ini lagi sedang buat pacu dalam melodi. Siapa yang paling menikmati suasana ini, Yang Beb? menikmati itu adalah Koalisi? perubahan. Ah, Bukan pembaruan ya. Bukan. Jadi kalau menurut saya ini mungkin ini juga adalah skenario ilahi. Wah, elah. Kalau udah kita bawa ilahi-ilahi nanti nggak bisa ngelawan aja pokoknya. Iya. Ya, bisa jadi skenario Allah ini akan dicoba di satu dengan satu bertempur, yang satu muncul tanpa ada ikut campur. Berkelas. Mantap. Berkelas. Ya. Apalagi Gua- Amin ya. itu tulang punggungnya memang adalah PKS. Nah itu yang menjelaskan tadi di depan kenapa kalau surveinya masih nomor 3 tetapi di lapangan rame karena ada PKS. Semua kandidat kalau ada PKS pasti rame karena kemampuan mobilisasi dan militansinya PKS di Indonesia nomor 1 luar biasa. Di lapangan. Di lapangan itu luar biasa. Kok agak berbeda mas surveinya? Ya karena kan ini PKS. Sementara kalau survei seluruh Indonesia. Kalau seluruh PKS Kalau suruh PKS Tinggi memang. Tinggi ya. Kecuali kalau PKS sudah 70% Indonesia maka suara PKS identik dengan Indonesia. Ya. Pada hari ini PKS masih berapa? 8% begitu ya. Oke. Jadi belum identik dengan Nah, Indonesia. Mr. Q, Ya, kita mau kembali. sungguh pun merasa seakan-akan dikecilin, tapi itu juga dibanggakan. Ya, yang penting kan Ya, faktornya PKS. Dibanggakan dalam kesempitan ya nggak apa-apa. ya. Amin. Nanti peluang kesempatan tuh masih ada. Ya. Oke. Berarti Kita lihat 2024 ini trennya tuh agak Mr. berbeda. Q, berarti kalau Anies Baswedan nih makin naik, yang makin untung PKS juga dong. Oh iya, menurut saya pasangan Amin ini sebetulnya yang berpotensi untuk mendapatkan kotel efek terbesar adalah PKS. Karena segmentasinya Mas Anies itu paling dekat dengan segmentasinya PKS. Ya. Itu Dugaan saya nanti itu yang akan analisanya ya. mendapatkan suara terbesar. Analisa seorang Mr. Q. Iya, loh, iya. ya. Dari 3 Iya. partai itu, Dan- PKS, PKB, dan Nasdem, itu bisa jadi nanti yang paling tinggi suaranya PKS. Oh jadi PKS ini bisa jadi pemenang pemilu di koalisi perubahan ini. Betul, pemenang pemilu di koalisi perubahan. Amin. Iya. Ini kalau Nasdem sama PKB denger, aduh PKS bener juga nih. Nah, kami kompak bersama. Kami ini baim-bai bersama, sungguh pun faliyatana fasil mutanafisun. Oh. Ya, bersaing juga. Oke. Ya. Bib, nanti kita bahas sih soal koalisi Amin ya. Tapi kita kembali lagi ke Kito tadi, Mr. Q. Ada 2 pertanyaan prinsipil. Yang pertama, kenapa tiba-tiba, nggak tahu tiba-tiba apa enggak ya, PDI Perjuangan itu mengungkapkan tadi ada skenario permintaan 3 periode, ada penolakan, kemudian Mbak Puan membantah, kemudian Pak Sekjen mengiyakan dan kemudian diikuti oleh banyak orang. Itu pertama. Yang kedua, kekhawatiran Bang Masinton terkait dengan efek dari Pak Jokowi atau kekuasaan yang ada di salah satu kandidat. Ini akan membuat infrastruktur dan suprastruktur kekuasaan ini bisa berbuat tidak adil dalam pemilu. Mr. Q coba jawab 2 hal tadi. Ya, pertama saya kira karena PDI Perjuangan atau Mas Hasto sedang berusaha membangun penjelasan atau narasi moral ground untuk menjelaskan adanya fenomena di mana kemudian seperti Mas Gibran begitu ya menjadi calon wakilnya Pak Prabowo. Jadi intinya mencari mencari argumentasi atau penjelasan terhadap situasi dan kondisi itu. Yang sebetulnya kalau kita bicara atau bertanya kepada orang yang berbeda, argumentasinya atau penjelasannya juga bisa berbeda. Misalnya salah satu versi kan begini, katanya Pak Jokowi itu mengendorse Pak Prabowo dan Mas Ganjar karena dua orang ini adalah 2 orang yang sama-sama punya argumen atau punya slogan keberlanjutan gitu. Dan satu versi lagi bahwa Pak Jokowi itu berharap Prabowo dan Ganjar itu bersatu sebagai satu pasangan sehingga kekuatan perubahan itu tidak terbelah lah seperti sekarang ini. Ya anggaplah berhadapan dengan Mas Anies dengan siapalah kira-kira begitu. Tetapi kan gagasan itu kan kemudian tidak terrealisasi karena PDI Perjuangan atau Bu Mega menghendaki bahwa calon presiden harus Mas Ganjar dengan posisi bahwa PDI Perjuangan adalah pemenang pemilu pada tahun 2019.
dan dasar bagi pengajuan calon 2024 ini adalah hasil pemilu 2019 begitu. Jadi ya kalau pakai teori itu kan sebetulnya bukan alasan 3 periode. Kenapa kemudian akhirnya muncul 2 pasangan ini? Nah, kalau dari kubunya Pak Prabowo sendiri kenapa jadi Mas Gibran? Argumentasinya kan karena di antara partai-partai politik yang ada di Koalisi Indonesia Maju dicari kandidat yang titik tolaknya atau daya tolaknya paling kecil. Setiap wakil presiden itu kan punya daya terima dan daya tolak. Nah, daya tolaknya yang paling kecil alias titik temu semuanya ini adalah Mas Gibran gitu loh. Kalau untuk memperjelas argumentasi ini ya kita lihatlah tahun 2019 misalnya. Bagaimana sebetulnya Pak Jokowi pribadi setahu saya waktu itu maunya Pak Mahfud MD sebagai calon wakil presiden. Tetapi pada waktu itu Pak Mahfud menjadi titik tolak bagi beberapa partai khususnya PKB. Nah, Pak Mahfud justru pada tahun 2024 ini itu titik tolaknya yang paling rendah. Walaupun itu disebabkan juga karena posisi PDI Perjuangan di koalisi yang belum ada namanya ini sangat-sangat dominan gitu. Sehingga partai-partai yang lain itu nggak punya posisi untuk menolak argumentasi itu gitu. Jadi tergantung titik pangkalnya ditarik kemana gitu. Ada yang menarik titik pangkalnya bahwa karena ini PDI Perjuangan Bu Mega tidak menyetujui Ganjar jadi cawapres, tapi bisa juga ditarik tadi asumsi bahwa ini penolakan 3 periode, begitu. Kalau potensi tadi pemilu yang akan curang, akan ada kangkangan kekuasaan macam-macam lah tadi Bang Mas. Ya saya mulai begini aja, kalau dibilang sekarang ini soal keputusan Gibran cawapres itu adalah keputusan inkonstitusional, menurut saya kalau dikembalikan kepada undang-undang ya enggak gitu loh. Pertama ya judicial review itu kan memang diatur oleh undang-undang dasar kita atau diatur oleh undang-undang kita gitu. Jadi sebetulnya kalau dibilang inkonstitusional justru sebetulnya pihak-pihak ini kan menempuh jalur yang konstitusi. Jadi, kemudian yang kedua Bang, sebentar dikit lagi Bang. Siap. Hakim MK itu bukan cuma 1 orang, kan ada 9 dan kita lihat ada perdebatan di situ gitu. Dan sekarang ada MK begitu. Menurut saya biarlah proses itu terjadi gitu loh. Ya saya nggak bisa komentar lebih jauh ya. Namanya pro kontra itu dalam tiap kontestasi pasti ada. Mau sebelum, mau sedang maupun sesudah, begitu. Jadi tindakannya yang menurut saya inkonstitusional. Jadi putusannya dia itu diatur dalam undang-undang. Nah kemudian tadi itu yang saya sampaikan adalah ya bahwa putusan ini bukan berbasis pada konstitusionalitas. Nah, itu yang saya ini. Gitu. Tapi berbasis pada nepotisme ya dan tirani tadi. Tiran gitu loh. Nah jadi kalau saya melihat bahwa ini kalau tahapan awalnya saja prosedurnya dipertanyakan orang. Bahkan saya kutip dari Prof. Yusril menyampaikan ini ada cacat hukum yang serius. Gitu loh. Ada unsur penyelundupan hukum. Itu dan kemudian hakim-hakim yang ikut dalam persidangan itu, putusan itu juga menyampaikan hal yang sama. Artinya bahwa ya basis pengambilan putusan calon wakil presiden tadi itu syaratnya itu bukan berbasis pada konstitusi itu yang saya katakan tadi. Tapi Bang, ini ada pertanyaan, ada challenging argumen yang lain gitu ya. Yang mengatakan bahwa misalnya pas Pak Mahfud jadi ketua MK, itu ada kandidat yang menang pilkada di KPU di MK. Jadi MK memenangkan kandidat itu fungsi KPU yang diambil oleh MK waktu Pak Mahfud jadi ketua MK itu Mr. Q pernah menyampaikan di podcast Total Politik. Nah yang kedua itu pernah terjadi pembubaran SKK Migas ya, Den ya. Pembubaran BP Migas. BP Migas gitu. Itu juga lewat putusan MK lembaga negara dibubarkan oleh waktu Pak Mahfud jadi ketua MK. Nah yang baru-baru ini perpanjangan jabatan pimpinan KPK. Itu juga Pak Mahfud mengatakan ya ini secara substansi ini
sudah sangat benar gitu dan Ya. itu nggak jauh beda kasusnya dengan Ya menurut usia saya ini, Bang. ya itu salah satu kelemahan dalam undang-undang MK tadi itu. Menurut saya ini harus ditata kembali. Mana batasan dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi itu tadi ya. Kita bisa bayangkan ini ya. Seluruh muara dari sengketa pemilu itu akan ke Mahkamah Konstitusi. Kalau dengan model seperti ini, hakim-hakimnya dipertanyakan orang, MK itu dipelesetkan menjadi mahkamah keluarga. Ketika terjadi sengketa pilpres, sengketa antar pileg, sengketa antar partai politik, dengan MK yang legitimasi dipertanyakan oleh publik hari ini dan tidak dipercayai, apa jadinya? Ini akan memberikan satu ketidakpastian dalam proses demokrasi kita. Jadi apa yang diputuskan oleh MK ini udah ngaco sengacok-ngacoknya. Nah gitu loh. Nah jadi kita harus kembalikan dan kita harus kawal ini pemilu dari potensi, ingat ya, potensi-potensi kecurangan yang menggunakan tangan maupun instrumen kekuasaan. Bang, Mas Gibran kan mau bagaimanapun masih kader PDI Perjuangan. Kenapa ketika PDI Perjuangan menganggap bahwa putusan MK ini ngawur lah seperti itu, kan langkah antisipatif keduanya kan bisa dilakukan. Sebagai kadernya bisa ditahan untuk tidak maju dalam kandidasi. Dan yang kedua, Bang, PDI Perjuangan tuh pernah mempertimbangkan nama Mas Gibran jadi cawapres. Iya, Kalau Mas MK Ganjar. menyetujui. Dan itu dikatakan Mbak Puan waktu Iya, itu ya. Itu kan menjawab pertanyaan. Iya kan? Iya. Dia menjawab pertanyaan pasti disampaikan ya begitu. Iya. Tapi masuk gitu serius loh. loh Bang waktu itu Apa? Bang. Iya. Sebagai salah satu cawapresnya Mas Ganjar. Itu basa-basi berarti. Itu kan ditanya gimana dengan Gibran. itu tadi ya. Iya. Nah, ya dijawab dipertimbangkan. Bang. Apa mungkin pada saat itu belum ada putusan MK. Iya. Iya. Kan kita baca dulu putusannya itu apa. Iya. Bang, tapi setelah putusan MK kenapa nggak Mbak Puan yang waktu itu juga sudah ketemu Mas Gibran, itu tidak berusaha menahan Mas Gibran untuk tidak melanjutkan ide dan mimpinya menjadi kandidat wakil presiden? Ya, Kan kan harusnya kan bisa sebagai otoritas yang punya otoritas kepartaian gitu. Dan Ya. udah menghadap kan. Ya pastinya sudah disampaikan lah. Pastinya sudah disampaikan. Tapi siapa bisa memastikan hasrat dan keinginan orang pengen mencalonkan? Iya kan? Pasti secara verbal pasti disampaikan seperti itu. Gitu loh, Bang. Iya kan? Tapi kan kalau dia pengen gimana cara mencegah? Jadi kalau lihat cerita Dr. Masinton ini kalau menurut saya ini orang PKS yang ada di PDI ini. Jadi saya berharap Anda mendingan saya kasih KTA PKS tapi kerja di PDI lah baik-baik. Iya. Saya ini ngeri Jadi kalau lihat. Ini Cepunya PKS. saya- perjalanan Nabi sama beliau panjang juga nih kayaknya. Panjang kita di Komisi 3 bersama. Sekarang udah di Komisi Elit dia sekarang. Katanya Kapolri sayang betul sama. Sayang banget sama dia. Kalau nanti nggak masuk kubu N dan P, sama-sama nggak akan masuk sebagai caleg. Nah itu masuk kubu H, Abu Bakar. Kalau PKS ya enjoy aja ngadepin yang kayak begini, senang. Suaranya itu sama dengan hati kami. Pertanyaannya adalah kalau kondisi sementara pencalonan aja begini, bagaimana penghitungan pemilu? Itu saya khawatir jadinya. Ngeri-ngeri sedap saya. Gimana Ngeri. tuh, Bib? Gimana tuh, Bib? Ya bagaimana tidak? Coba. Kalau sedemikian rupa saja untuk pencalonan sudah terjadi, apa yang dikatakan majelis keluarga lah, apa dan sebagainya oleh Mas Sinton, bukan dari saya ya, dari beliau. Jadi memang kebayang nanti dalam hitung-hitungan pemilu ketika menghadap MK. Ya keberpihakan dan sebagainya. Udahlah kita serahkan MK aja dulu lah ya sekarang ya. Iya. Saya rasa Jimli mumpuni dengan timnya ya untuk bagaimana melihat MK ini. Bib, tapi dalam tradisi pemilu dalam era demokrasi kita, kan incumbent yang maju dalam pemilu kan ada terjadi beberapa kali, 3 kali. Ibu Mega maju, Pak SBY maju, Pak Jokowi maju. Apakah otomatis kalau incumbent atau kekuasaannya kembali maju itu otomatis ketakutannya sama kayak Habib tadi tuh. Pemilu dikangkangi, hasil bisa dicurangi. Kan kita Bayangkan, sudah melewati proses itu dengan kalau mereka baik. saja bisa begitu bagaimana kita? Baru lagi. Kebayang nggak?
Artinya apa? Mereka saja khawatir dengan kondisi begitu. Bagaimana perubahan? Ya. Jadi kalau saya lihat yang paling penting ini sekarang suasana negara kita tidak baik-baik saja. Kata Dr. Masinton. Hukum kita pun juga kata Zimli tidak baik-baik saja. Ngeri kita ini bernegara ini sekarang. Tapi kita lihat coba. Apa ujungnya kita lihat. Sekarang kita berpacu dalam pertandingan pemilu. Ya, kita coba bertanding dengan baik-baik. Kita lakukan dan kita laksanakan. Sebagaimana pembaharuan. Perubahan. Perubahan ini jelas ya. Kerjanya jelas, punya misi dan visi. Ya. Pasangan sebagaimana diketahui visi misi pasangan Amin ini adalah udah disampaikan tuh sama KPU. Apa Bib? Jelas, ya udah diceritakan lah di sana panjang lah. Saya juga udah ini kan ya. Nah, visi pasangan Amin adalah Indonesia adil makmur untuk semua. Wih mantap. Ya, visinya. Misinya pasangan Amin disebut 8 terus itu ya. 8 perubahan, di situ juga ada 8 exit strategi yang bisa kita ambil agar Indonesia bisa maju dan makmur. Itu nomor urut PKS ya BBR 8 itu? Enggak, bukan nomor PKS, itu kesepakatan. Yang lain komplain, jangan nomor 8 terus dong woi. Dia bilang, ini PKS dia bilang. Kata yang pakar-pakarnya, karena memang ketemu angkanya 8 yang paling bagus. Jadi memang itu yang dikatakan pucuk dicinta ulam tiba. Oh, berarti Harusnya bener kata 7 Mr. tuh. Q tadi ya. Harusnya ada yang 7 juga ya, Bil. Iya ada yang 7. Tapi 8. Alhamdulillah Agak, 8 semua. menurut saya agak blunder itu. Kalau 7 Agak blunder itu. Karena 8 itu identik dengan Prabowo. Ya kalau blunder sama Prabowo, memang Prabowo sebenarnya dekat sama kita. Cuman sementara dia sekarang lari pagi, kita lari malam. Ya. Ya. Jadi ternyata yang menjadi alat obat rekonsiliasi bangsa ini itu bukan Gibran atau MK. Bukan Jokowi Prabowo. Tapi Gibran dan MK ini nih ya kan. Nah, PKS makanya setuju sama PDI dari itu kan. Jadi saya lihat Rukun. hari ini. Tanda-tanda koalisi putaran kedua. Nanti putaran kedua koalisinya PDI Keadilan. Atau PDI Iya. Kesejahteraan. Tapi mungkin nggak tuh Mr. Q tuh. Partai Demokrasi Indonesia Keadilan. Tapi Mr. Jadi Q. di mana-mana yang penting keadilan terlibat. Itu yang paling penting. Ya. Kesejahteraan tuh. Ya kesejahteraan keadilan lah itu satu, Ya. satu Oke. kata. Ditutup. Kita closing statement ini dari Mr. Q nanti ke Pantun dulu, Oh, kasih pantun. pantun Nanti dulu. statement sekalian buat penutup aja. Ya, Oh, ya, kasih ada. pantun dulu, pantun belum nih? Sekalian penutup bos. Saya terakhir aja dari sana Dux ini. Oke. Enggak dia Jadi, doa, ya. doa sapu jaga jangan. Bang Masinton dulu Bang Masinton. Masinton dulu. Habib terakhir baca doa. Baca doa. Buat panjang-panjang Doa lagi. durasi ya kan. Mantap. Yoi. Ya, terima kasih. Jadi pemilu dan Pilpres 2024 ini bukan tentang capres-capres ataupun tentang nasib-nasib partai politik. Saya tidak bicara tentang kepentingan Ganjar Mahfud. Saya tidak berbicara kepentingan Amin Muhaimin. Dan saya tidak bicara tentang kepentingan Prabowo dan pasangannya. Biasa. Tetapi pemilu ini harus kita jaga untuk kepentingan demokrasi dan untuk kedaulatan rakyat. Maka kita harus jaga konstitusi ini dan kita jaga pemilu dari kecurangan dengan menggunakan tangan-tangan kekuasaan. Demokrasi dan pemilu ini harus kita jalankan riang gembira. Konstitusi adalah mandat yang harus kita laksanakan secara konsisten. Siapapun yang menentang aturan yang diatur oleh konstitusi dan perundang-undangan kita Lawan. itu sejatinya adalah musuh rakyat Ya. dan harus kita lawan. Merdeka. Merdeka. Mantap. Kompak betul PKS. Jadi sama nampaknya PDI. kali- Belum Belum, belum Mr. Q nanti dulu. sabar. belum. Anda Mr. Q. terakhir. Terakhir. Mr. Q. Baik, nih saya bacakan aja ya WA yang masuk ya. Intinya sih saya mau berharap pemilu ini aman dan damai lah. Pada Pilpres yang lalu, Prabowo 2 kali merupakan lawan politiknya Jokowi. Sekarang cawapresnya Prabowo adalah anak sulung Jokowi. Mahfud pernah jadi ketua tim pemenangan Prabowo. Sekarang cawapresnya Ganjar dengan lawan politik Prabowo. Anies pernah satu kubu dengan Jokowi, jadi menterinya. Juga pernah satu kubu dengan Prabowo, Pilkada DKI Jakarta. Sekarang jadi lawan Jokowi dan Prabowo. Sandiaga Uno di Pilpres terakhir menjadi cawapresnya Prabowo dan lawan politiknya adalah Jokowi yang didukung kubu PDIP. Sekarang Sandiaga Uno bersama PDIP yang lawan politiknya adalah Prabowo dan putra sulung Jokowi. Pesan moral, dalam politik tak ada kawan dan lawan abadi.
yang abadi adalah kepentingan. Terakhir, bayangkan, nah saya selalu bilang kita tutup mata, bayangkan kalau yang jadi presiden Prabowo, maka menteri dalam negeri adalah Ganjar Pranowo. Menko Polhukam kembali Mahfud MD. Anies Baswedan menteri pendidikan, Menko Kesra adalah Muhaimin Iskandar. Kalau yang menang Ganjar Menhan namanya Prabowo, Menteri Pariwisata dan Kreatif namanya Gibran Raka Buming Raka, dan seterusnya. Kalau Anies jadi presiden, Ganjar jadi Mendagri, Prabowo jadi Menhan, Muhaimin Iskandar menjadi Menko Kesra, dan Habib. Gibran menjadi, dan Habib menjadi Ketua DPR RI. Pang. Saya Iya. kaget juga ya, ternyata Mr. Q itu sesuai isi hati saya. Karena yang saya inginkan adalah cukup di DPR, wakil ketua atau ketua, nggak usah menteri lah. Iya. Beb. Sebelum Habib tutup, ini ada pertanyaan teknis nih nyambung Mr. Q tadi karena mendoakan Habib jadi ketua DPR. Apakah ada rencana revisi UU MD 3 lagi, Beb? Ya, belum, kita lihat aja di pemerintahan yang akan datang, di DPR yang akan datang ya. Enggak dari sekarang. Ya pastinya akan ada. Pastinya akan ada, enak aja berjalan begitu saja ya. Jadi yang jelas hari ini saya melihat situasi negara kita yang tidak baik-baik saja. Nampaknya perlu kita benahi secara konstitusi. Perlu ada kesadaran dari rakyat jelata sampai rakyat yang paling cerdas di Republik ini untuk melihat situasi yang nyata. Ternyata majelis keluarga itu jangan dianggap enteng, itu berjalan apa adanya. MK kita harapkan berjalan juga dengan baik, ya. Oleh karena itu, pertemuan hari ini saya melihat ada satu penjelasan kepada publik apa yang terjadi di negara ini. Masinton setelah mewakili PKS menyuarakan isi hatinya. Karena PKS tak berani seperti Masinton. Kita bangga dengan beliau, katakan hak walau pada pahit semuanya. Itu bahasa kami itu sebenarnya. Mereka burung kutilang di pohon trembesi. Cakep. Warnanya hijau memakai dasi. Berkelas. Mungkin Amin bukan pasangan yang banyak gizi. Top. Tapi Amin adalah pasangan yang kaya visi. Iya. Jadi saudara sekalian, kasih doa dulu. Jadi Bismillah. hadirin sekalian, hari ini menurut saya pertemuan yang sangat berkelas menurut saya ini. Jadi total politik itu mampu membuka aura kondisi nasib bangsa. Berkelas. Dari segi pranata hukum maupun dari pranata politik. Nah, kalau PDI mantap nggak? PDI sudah dalam masalah pranata politik. Ya. Jadi kondisi ini tidak ada yang berani ngungkap dengan lugas kecuali total politik. Kena Terima umbang kasih pula. kepada total politik. Kena umbang pula kita. Dan terima kasih kepada kader PKS yang ada di PDI. Ya. Dan Mr. Q. Udah sehati tuh sama Udah PKS. sehati sudah ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa mawalah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, doa politiknya sangat netral. Ya Allah, waton. Ya lalu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di Safari 24 minggu depan. Terima Silakan. kasih.